Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yaitu mengutip daripada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Ana inda dhanni abdi bi, aku berada di sisi sangkaan hambaku bi denganku. Faliyadhun nabi masya'a, maka hendaknya si hamba tersebut menyangka aku menurut kehendaknya. Artinya saya ini, kata Allah, tergantung sangkaan hamba saya kepada saya. Jika ia berprasangka baik kepada takdir saya, ya kebaikan yang akan didapat olehnya. Jika ia berprasangka buruk terhadap takdir dan ketentuan saya, waliyadzubillah, maka keburukan pula yang akan didapat olehnya. Karena aku ini bergantung kepada sangkaan hambaku. Assalamualaikum. Jadi kita di dalam hadis ini dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan berprasangka buruk. Artinya husnur roja, yaitu berharap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik harap istilahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluluskan sangkaan kita tersebut, dan jangan sesekali berburuk sangka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluluskan sangkaan buruk tersebut. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tafaul. Tafaul itu artinya berprasangka baik, tidak boleh tasya'um, menganggap sesuatu itu sial, karena itu ada berhubungan erat dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hidup kita itu dianjurkan untuk memiliki dua hal, al-khawfu war-raja, yaitu rasa takut dan rasa penuh harap kepada Allah Ta'ala. Para ulama sufiyah menyebutkan perumpamaan sikap khauf, takut kepada Allah Ta'ala, dan roja, berharap kepada Allah, itu laksana dua sayap burung. Artinya satu sama lain saling melengkapi. Kalau burung itu hanya memiliki satu sayap, dia tidak akan bisa terbang. Begitu pula seorang hamba, jika tidak memiliki kedua-duanya, al-khauf war-raja, dia tidak akan sampai kepada Allah. Al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa penuh harap kepada rahmat Allah. Akan tetapi selagi kita masih sehat, masih kuat dan hidup dalam keadaan nyaman seperti ini, dianjurkan rasa khauf, rasa takut itu lebih bergejolak ketimbang rasa penuh harap kepada Allah, supaya kita tidak banyak lalai dan banyak berbuat dosa karena ada rasa takut. Tapi nanti ada waktunya rasa penuh harap terhadap rahmat Allah itu lebih diutamakan daripada rasa takut. Kapan? Nanti jika kita sudah sekarat, jika kita sudah mendekati ajal kita, itu lebih dianjurkan roja, yaitu penuh harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam riwayat Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, itu menyebutkan ada sebuah riwayat bahwa kelak di hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai daripada menghisab hamba-hambanya, nanti ada tersisa dua orang lelaki di situ. Di antara dua orang lelaki itu ada satu orang yang sudah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Ternyata satu orang ini menengok ke kanan, menengok ke kiri, disuruh oleh Allah malaikat untuk menanyainya, coba datangi hambaku itu, kenapa begitu disuruh masuk ke dalam neraka malah
toleh kanan, toleh kiri, ada apa? Didatangi oleh malaikat. Hei kamu, wahai hamba Allah Ta'ala, berhenti. Tadi kamu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, apa maksudnya? Maka si hamba itu menjawab, begini wahai malaikat, barangkali saya melihat ada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala yang masih tersisa, sehingga dengan itu saya akan masuk surga dan tidak dihukum di dalam neraka. Disampaikan oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang baru saja dikatakan oleh hambamu. Dia mengatakan dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri karena berharap mungkin di situ dia mendapati rahmatmu. Oh, begitukah? Kalau begitu, kata Allah Ta'ala, panggil dia, masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya apa? Berkat prasangka baiknya kepada rahmat Allah Ta'ala, yang jelas-jelas sudah disuruh ke neraka, justru malah ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Riwayat hadis menyebutkan setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, itu beliau kelihatan di wajahnya itu bahagia sekali. Jadi aura bahagia, tanda-tanda gembira itu terlihat jelas di wajah Nabi. Kenapa? Karena beliau sangat berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Artinya umat beliau jika terus berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia akan selamat. Tentunya orang yang dimaksud berharap rahmat di sini bukan berarti berpangku tangan. Orang yang dimaksud berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah orang yang beramal. Karena rahmat itu letaknya di dalam amal kita. Duduk berkumpul di majelis ta'lim, di situ Allah Ta'ala taburkan rahmat. Duduk berkumpul membaca Al-Quran, di situ Allah Ta'ala turunkan rahmat. Duduk berkumpul berzikir bareng, di situ Allah turunkan rahmat. Nah, kalau kita berpangku tangan tapi mengharap rahmat dari Allah Ta'ala, itu adalah kebodohan belaka, tidak akan dapat. Jadi begitu. Di dalam sebuah hadis pun Rasulullah SAW beliau juga menganjurkan kepada umatnya jika berdoa itu agar betul-betul meyakini bahwa doa itu dikabulkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala sementara kalian yakin bahwa doa kalian dikabulkan. Jangan kalau berdoa kita justru malah saya doa setiap hari dikabulkan apa enggak ya? Ini ragu-ragu, enggak boleh seperti itu. Karena kamu ragu-ragu, ya Allah Ta'ala ragu-ragu juga mengabulkannya. Atau jangan-jangan nggak dikabulkan doa saya. Ya, kamu berprasangka seperti itu ya, Allah Ta'ala juga tidak akan kabulkan doa kamu. Jangan begitu. Alhamdulillah doa saya dikabulkan, selesai. Tapi nggak tahu kapan. Yang penting saya yakin doa saya dikabulkan. Begitu. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa at-tafa'ul itu dianjurkan, itu menganggap baik, menganggap sesuatu itu berkah, itu bagus daripada tasya'um, menganggap sesuatu itu sialan. Biasanya kan di daerah kita ini ada kebiasaan jika perempuan mengandung dan usia kehamilannya itu sudah mencapai 7 bulan, ada istilah ritual mandi-mandi ya. Apa itu hukumnya? Sering ini dipertanyakan. Kalau itu hanya sekedar melaksanakan tradisi dan di dalamnya tidak ada kemungkaran, ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia melakukan itu meyakini sesuatu yang tidak baik, ini yang tidak boleh. Ini termasuk satu kemungkaran. Seperti misalnya kalau nanti kalau kamu sudah hamil 7 bulan tapi tidak mandi-mandi, nanti bayi yang ada dalam perutmu itu akan berbahaya, akan begini, akan begitu. Nah, ini namanya tasya'um, dan ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilarang, tidak boleh. Atau kalau seandainya di dalam ritual tersebut ada unsur tabdzir, mubadzir misalnya, membuang-buang harta, membuang-buang makanan, ya ini juga haram, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, orang mubadzir itu saudaranya syaitan. Atau di dalam acara tersebut
pelaksanaan mandi-mandi itu ada unsur kashful aurah, membuka aurat di depan umum, dipertontonkan ketika acara mandi-mandi itu dilakukan. Laki-laki yang tidak ada hubungan mahram menonton, bahkan sesama perempuan pun menonton tapi pahanya terbuka misalnya, itu juga dianggap aurat, karena perempuan dengan perempuan juga ada batasan. Tidak boleh istilahnya mentang-mentang sesama wanita lalu bebas membuka aurat, yang enggak, ada batasannya juga, yaitu diantara pusar hingga lutut. Kali aja misalkan, di dalam ritual kami nggak ada laki-laki, semua perempuan yang hadir, ya tapi dipertontonkan. Ya apalagi mandinya pakai sarung kan, sarung yang dilipat di dada itu, dijadikan kemben di dada. Itu kalau sudah kena air, kalau kainnya tipis kelihatan otomatis kan kulit di bagian dalam. Nah, walaupun sesama perempuan tetap ada batasan aurat, bukan berarti bebas begitu saja. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran juga bahwa ritual itu, adat dan budaya, tradisi bisa diberlakukan selama tidak ada kemungkaran dan tidak ada yang bertentangan dengan agama, paham, dengan moral-moral agama lah. Kalau kayak tadi itu kan berprasangka buruk, itu nggak boleh. Sedangkan kita di sini disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Taala menyebutkan ana inda dzanni abdi bi, aku bergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku. Nah inilah kenapa biasanya prasangka yang mereka duga itu terjadi, karena mereka sendiri yang berprasangka buruk. Kalau nanti pengantinan kamu tidak ngasih sesajen di bawah pelaminan, nanti pengantin perempuannya bisa kesurupan. Akhirnya dia nggak pakai, kesurupan betul. Kenapa? Karena dia sendiri yang meyakini seperti itu. Dan Allah Ta'ala mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku ini tergantung dengan sangkaan hambaku kepadaku. Dia duluan yang berprasangka buruk, ya akhirnya itu yang terjadi. Padahal dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, putrinya Sayyidah Fatimah, tidak ada istilah sesajen diletakkan di bawah pelaminan ketika kawin dengan Sayyidina Ali. Begitu pula dengan anak-anak para sahabat, putri-putri para sahabat, sampai ke generasi para tabi'in, tabi'in, para imam, sampai ke generasi ulama kita sampai saat ini pun banyak yang melangsungkan resepsi perkawinan tapi tidak pakai sesajen, aman-aman saja. Kenapa? Karena keluarga yang bersangkutan atau keluarga mempelai wanita ini tidak pernah bertanggapan yang negatif, selalu bertanggapan yang positif terhadap takdir Allah. Ya insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Sama seperti ritual mandi-mandi tadi, seperti di zaman dahulu Rasulullah nggak pernah ngurus Sayyidah Fatimah mandi-mandi ketika hamil 7 bulan, mandi-mandi misalnya, nggak ada. Kalau dulu pernah Nabi memang waktu Sayyidah Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali, beliau percikan sama air begitu sambil didoakan, Allahumma akhrij minhuma al-katsirat thayyib, ya Allah keluarkan dari keturunan keduanya ini al-katsir, zurriyat, anak cucu yang banyak, at-thayyib, yang baik-baik, wa nadakha alaihi malma, dan Nabi kemudian mercik-mercikan air pada waktu itu. Enggak dimandi-mandiin seperti itu, enggak. Ada sebuah riwayat menyebutkan seperti itu. Kalau ini tadi kan mandi-mandi yang 7 bulan itu, apalagi itu enggak pernah dipraktekkan oleh putri Nabi dan tidak terjadi apa-apa. Anak Sayyidah Fatimah selamat semua, alhamdulillah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, 2 pemuda pimpinan Ahlul Jannah. Kemudian apalagi para putri-putri tabi'in, juga putri-putri para imam, anaknya Imam Hanafi, Abu Hanifah, atau anaknya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, atau anaknya Imam Malik, nggak ada yang mandi-mandi. Seterusnya sampai ulama kita saat ini pun alhamdulillah aman-aman saja, selamat-selamat saja. Lagi pula kalau kita telusuri apa sih asal-usul sejarah ritual mandi-mandi 7 bulan itu dari mana kira-kira? Yang jelas di dalam Islam tidak ada kan riwayatnya. Kita khawatir kalau ditelusuri itu ternyata kembalinya kepada budaya Hindu terdahulu atau tradisi Buddha terdahulu yang datang lebih dulu daripada Islam ke bumi Nusantara Indonesia ini. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ini haditsun sahih rawahul Hakim, hadits sahih riwayat Al-Hakim, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin jami'ah jami'ah bi khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi